Selamat siang teman-teman. Kita sekarang berada di situs Gua Kemang, satu tempat cagar budaya yang berada di Durintani, Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Kita mau mengunjungi tempat ini, mau melihat bagaimana sebenarnya Gua Kemang ini, apa yang ada di sana dan kenapa disebut gua, ya apakah gua alam atau bentukan, dan bagaimana ceritanya. Baik, kita lihat ke dalam. Jadi ini setelah ada anak tangganya sebanyak kurang lebih 62 anak tangga ya, sampai ke atas ini. Kita telah sampai di Gua Kemangnya. Itu ada batu besar berbentuk segitiga. Nah, ketika melihat ini, apa yang kira-kira ada di benak Anda? Apa kira-kira bentuk yang mirip dengan ini? Coba. Nah, dan ini mungkin sangat terkenal ya, yaitu piramid ya, berbentuk piramid ya, segitiga, betul, dan rata depan, rata belakang juga di sini. Ya, memang tidak sempurna bentuk segitiganya, tapi ada kemiripan dengan bentuk piramid ya. Jadi ini kalau lihat sosoknya ini dari sebongkah batu ya, bukan batu yang disusun menjadi segitiga atau mirip piramid ini. Jadi ini sebongkah batu yang dilubangi ya, atau dipahat. Mungkin dulu juga sudah ada alat-alat logam yang bisa untuk memahat ya. Nah, jadi kalau kita lihat lubang itu bukan bentukan alam, itu buatan manusia ya, karena ada semacam tempat untuk ya, bingkai untuk menempatkan apakah itu pintu dari batu, apakah dari kayu. Jadi belum ada bukti, karena mungkin apakah kalau dari kayu mungkin dia akan ya rusak ya, dimakan waktu, akan lapuk. Tapi kalau dari batu pasti mungkin di sekitar sini ada bekasnya. Nah, dugaan saya ini mungkin dari kayu ya, pintunya untuk sementara. Lalu di bawahnya itu ada semacam satu tingkat ya, satu anak tangga untuk naik ke dalam atau ke atas ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini dari bentuknya ini buatan manusia ya. Jadi ini ada semacam ruangan di dalamnya ini ya, chamber ya, kalau di piramid ya disebut juga chamber. Nah, ini apakah barangkali semacam ya, ini ada lubang, apakah ini semacam alat pengunci dari dalam? Kalau ini pintu ini ditutup
ya. Kalau misalnya manusia yang tinggal di sini. Nah, ini pertanyaan juga. Jadi sebelumnya mungkin kita explore dulu ya bagian sekelilingnya ini ya. Kalau di depan sini sih tidak terlalu banyak yang bentuk yang bisa kita lihat. Nah, ini hanya barangkali ya ada bentuk segitiga tepat di atas pintu ini ya, ada bentuk segitiga ini ya, semacam apa ya, semacam katakanlah kalau rumah semacam teras ya. Nah, ini jadi kalau ada air dari atas dia akan ke samping ya, tidak masuk ke lubang apa ini ya, lubang gua atau ruangan ini ya. Baik, coba kita telusuri dari samping ya, kira-kira apa yang bisa kita lihat. Nah, ini ada bagian samping yang sepertinya juga diratakan walaupun tidak sempurna ya cara meratakannya. Dan ini ada semacam lubang takikan apakah ini berhubungan ke dalam ya, atau semacam lubang hawa ya, mungkin kita belum ada informasi. Nah, lalu selanjutnya di sisi samping ini ada relief ya, apakah ini menyerupai bentuk makhluk yang tinggal di sini ya. Ini ada semacam relief yang dipahat ya. Nah, ini dia bentuknya ini ya, ini ada tangannya ya, coba bersihkan ya. Nah, sepertinya ini semacam ada tangan ya, ini tangannya seperti menggenggam sesuatu, lalu ini kepalanya, badannya ya, dan tangan juga di sebelah kiri ya, tangan kiri ini juga seperti memegang sesuatu, dan ini kakinya. Nah, ajaibnya saat ini bentuk relief ini seperti ditumbuhi semacam lumut warna kuning yang tidak menumbuhi seluruh area ini ya. Jadi dia hanya tumbuh di badannya relief yang menyerupai orang ini ya. Nah, ini seperti relief seperti ya bulu ya, ini kelihatan bulunya ya, ada bulu-bulu ya, nih bulu-bulu halus, sangat cantik, lembut ya. Apakah seperti ini penampakan makhluk yang dulu yang tinggal di sini? Nah, ini kakinya ya, kaki. Nah, itu kita lihat lebih jelas dari jauh. Nah, ini dia. Nah, ya, jadi lokasi ini dikelilingi ladang penduduk, banyak di sini tanaman apa ini, asam gelugur ya, asam gelugur, ada langsat atau duku ya, dan ada pohon pisang di sini. Nah, bisa kita lihat ya lebih jelas, tempat ini dikelilingi oleh hutan ya. Barangkali sebelum orang membudidayakan atau berladang di sini, ini adalah hutan lebat ya, yang sangat padat. Nah, ini
Oke, kita lanjut keliling. Tadi kita telah disambut oleh Homang ini dengan menunjukkan dirinya dengan warna kuning ya, dengan warna kuning yang tegas dengan sekelilingnya ya, dan berbulu. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada relief ya, hanya saja agak kabur ya karena sudah tertutup dengan lumut dan tumbuhan ya. Nah, ini sebenarnya ada satu relief bentuk manusia ya, atau bentuk makhluk. Nah, ini ya, kalau melihat literatur yang ada, ini bentuknya seperti orang yang membentangkan tangan ya, kedua tangannya dibentangkan dan kakinya juga agak dilebarkan atau dikangkangkan ya. Nah, ini jadi kalau melihat bentuk ini, sepertinya ini bukan bentukan alam ya. Katakanlah di sini dulu mungkin barangkali ada batu besar ya, lalu dibentuk ya menjadi segitiga seperti rumah atau pondok, atau memang mau meniru bentuk piramid ya. Nah, piramid. Nah, pertanyaannya, apakah ini rumah tinggal atau tempat tinggal yang dari batu ya, untuk dia hidup di dalamnya, ataukah ini tempat kuburan ya, kerangka ya, kuburan ya. Tapi sampai sekarang bukti kerangka tidak ada ditemukan ya, karena tidak tahu apakah sudah hancur atau mungkin ada yang mengambil, kita tidak tahu. Jadi bukti-bukti tidak ada. Nah, jadi hanya ada dua relief yang terlihat bahwa di sini ada dua makhluk barangkali ya, dua orang ya. Yang kuning sebelah sana tadi agak besar, yang ini lebih kecil. Nah, apakah ini menggambarkan seorang pria yang di sebelah sana dan ini wanita? Kita juga belum ada informasi ya, kita hanya menduga-duga. Nah, selanjutnya kita keliling terus ya. Nah, ini juga sisi yang sisi timur barangkali ya, terlihat ini diratakan ya, dan bukan, kalau dia batu biasanya sih berbentuk agak membulat. Nah, ini seperti diratakan. Makanya terlihat ini sudutnya benar-benar tajam ya, antara sisi ini dengan sisi ini. Jadi dia tajam ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat ya, lebih jelas, lebih dekat ke arah pintu ini. Nah, jadi ini ada lubang, barangkali tingginya sekitar 50 cm ya, mulutnya kali 60 cm. Nah, ini lubangnya, dan ada semacam bingkai di sini. Nah, kalau melihat ruangan di dalam sih kurang lebih sisi yang paling tinggi itu ada 1 meter ya, bagian tengahnya, bagian pinggir mungkin sekitar 60 kiri, dan di sebelah sana ada satu ruangan ya, ruangan untuk seperti meletakkan barang-barang. Jadi kalau melihat lubang ini ya, barangkali
orangnya mungkin lebih kecil daripada orang-orang sekarang ya. Ya, karena kalau menurut kepercayaan Homang atau Kemang itu memang perawakannya, bentuk badannya memang lebih kecil ya, tidak sebesar orang yang sekarang. Dan katanya, konon katanya kakinya terbalik ya, jadi ya jari-jarinya ke belakang, tumitnya ke depan. Dan ada yang bilang berbulu ya. Nah, kalau melihat ruangan ini sih ya mungkin yang tinggal bolehlah ya manusia yang lebih kerdil ya, lebih kecil ya. Ya, zaman itu mungkin apakah dia penghuni awal di tempat ini, lalu melihat ada batu ini untuk cocok untuk tempat tinggal, ataukah ini tempat pertapaan ya, atau ritual. Coba kita lihat ke dalam ya. Jadi di sini ada semacam dua semacam, kalau dibilang semacam tempat tidur ya, sepanjang orang ya di sini. Satu, dan satu lagi ini ya dibatasi semacam, ada tempat yang lebih rendah di sini. Kemudian ini ada ya sama dengan ini tingginya, dan di sudut-sudutnya dibuat relief semacam tiang ya itu, dan juga ini ya ada relief tiang. Dan ada ruangan ini mungkin menempatkan ya barang-barang ya di sini. Oke, jadi barangkali tingginya ini sekitar 60 cm sisi kiri dan sisi kanan, dan bagian tengah agak tinggi mungkin 1 meter. Jadi dia membentuk miring seperti membentuk atap begitu ya. Nah, di tengahnya agak paling tinggi ya, jadi bentuknya seperti atap rumah ya. Nah, di sini juga jadi lantainya semua batu, tidak ada. Dan ini ada semacam, apakah ini semacam saluran ya, saluran, apakah di sana dulu tempat memasak ya, apakah itu tempat memasak atau barang-barang, nah, kita belum tahu, karena ini ada semacam salurannya untuk air atau cairan, dan juga dari sana juga ada gitu. Nah, itulah kira-kira bagian dalam dari Gua Kemang ini. Nah, di sini juga kita ada lihat semacam lubang ya, yang dilobangin ya. Apakah ini semacam pengunci juga ya dari dalam, dan yang ini ya. Nah, karena bisa jadi ini ada engsel di sini. Apakah dia kemari ya? Jadi bisa terbuka, lalu bisa ditutupkan dari dalam ya. Tapi logikanya kalau dari dalam menutup berarti ada orang yang tinggal di dalam ya. Kalau dari luar menutup, tentu yang di dalam mungkin ya bukan yang hidup ya, bisa saja semacam orang yang sudah meninggal ya, gitu kira-kira. Ini hanya pendapat ya, karena ada juga ahli yang berpendapat bahwa ini kubur batu ya, kubur batu atau semacam sarkofagus ya. Kalau dia sarkofagus ya semacam kubur batu, bisa dibilang karena bentuknya segitiga mirip piramid
Ya bolehlah dibilang ini piramid mini ya, piramid mini. Nah begitu kira-kira. Ya jadi sekeliling ini masih hutan perladangan, dan ini ada asam gelugur. Wah ini asam gelugurnya cantik ini. Jadi tempat ini bisa didatangin ya, tidak jauh dari pemandian Sembahe ya. Mungkin kalau di Kota Medan pemandian Sembahe sudah sangat terkenal, kurang lebih jaraknya 1 jam ya dari Kota Medan menuju Brastagi. Beberapa ratus meter sebelum jembatan ada simpang ke kanan, dan ada di sana plang ya, namanya Gua Kemang ya, situs Gua Kemang. Persimpangan itu masuk ke dalam, jalan sudah bagus, sudah rabat beton sampai ke dalam, dan kurang lebih masuk ke gua ini kurang lebih 1 kilo ya dari persimpangan sana, tidak terlalu jauh ya. Jalan juga sudah bagus. Perlu saya tambahkan cerita ya, legenda dari penduduk sekitar mengenai Gua Kemang ini. Kenapa disebut Gua Kemang atau Gua Homang? Kalau di Toba barangkali Homang ya, makhluk bunian, makhluk halus yang tinggal di hutan, yang biasanya menghindari bertemu dengan manusia ya. Jadi perlu mungkin saya ceritakan bahwa katanya yang menemukan tempat ini ada Bulang ya. Saya baca Bulang Ketaren ya. Jadi Bulang ini dulunya tinggal di sekitar sini ya. Bulang ini punya istri dan anak ya, yang masih kecil ya. Jadi dia mau membuka perladangan di tempat ini ya. Dia mau buka perladangan di tempat ini. Nah, ketika dia pergi ke ladang ya, katanya kurang lebih sekitar 3 hektar yang mau dibuka ya di tempat ini. Nah, sampailah di hutan ini ya, di dalam perjalanan dia ketemu dengan Homang ini ya, Kemang ini ya. Nah, Kemang ini menawarkan bantuan untuk membantu Bulang membuka hutan ini ya, untuk agar bisa menjadi ladang. Nah, jadi Bulang setuju, tapi Homang ada memberikan semacam perjanjian ya, yang harus disepakati, yaitu tidak boleh perempuan dan anak-anak masuk melihat ke hutan atau yang lagi dikerjakan ini ya. Nah, oke, jadi Bulang setuju. Nah, dalam 1 hari ya, hutan itu selesai dikerjakan menjadi ladang ya, dalam 1 hari ya. Karena Homang ini juga mengajak teman-temannya rame untuk mengerjakan. Dalam 1 hari selesai. Nah, coba kita bayangkan ya. Nah, setelah selesai, Bulang pulang ya, sore pulang dan ketemu dengan istri, bahwa menceritakan bahwa dia sudah selesai mengerjakan ladangnya. Ya, tentu si istri heran ya, 3 hektar dalam 1 hari bisa selesai, itu kan luar biasa ya. Nah, luar biasa. Dalam hatinya dia juga heran ya. Tapi Bulang menyatakan ya pokoknya sudah selesai, dan coba siapkanlah bibit untuk ditanam ya, untuk dibawa ke ladang. Nah, dan dia mungkin lupa menceritakan bahwa ya tidak boleh istri dan
ya, dan anak kecil ya untuk ikut. Nah, lalu Bulang pergi sampai di ladang ini ya, karena dia mau menanam benih ya. Sampai di ladang ini tiba-tiba kemangnya marah dan membatalkan perjanjian. Nah, Bulang heran, loh dia kan tidak membawa istri dan anaknya. Nah, rupanya istri dan anaknya membuntuti diam-diam dari belakang, dari jauh, dan sudah terlihat oleh kemang ini. Nah, dia langsung membatalkan perjanjian dan ladang itu kembali menjadi hutan ya, hutan kembali seperti semula, dan kemang juga menghilang. Nah, begitulah ceritanya. Nah, ya Bulang juga tidak bisa berkata apa-apa lagi karena sudah mau marah, mau apa ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya mereka mengerjakan sendiri ya, Bulang mengerjakan sendiri kembali ladangnya untuk dibuka. Nah, setelah dibuka ketemulah tempat ini, berada di tengah-tengah hutan itu ya, tapi penghuninya tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Begitu ceritanya. Jadi menurut penduduk setempat juga, rumah ini ya, rumah kemang ini dulunya sering tidak terlihat. Dia tidak terlihat kalau penghuninya datang ya. Kalau datang orangnya ke dalam ya, penghuninya tempat ini tidak terlihat ya. Nah, kalau ditinggalkan baru dia ada. Begitulah kira-kira legenda yang ada di Gua Kemang ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya. Kalau aku nih duduk dalam bisa. Masih bisa, enggak harus kandas. Tengah. Oh, yang tengah ya. Nah, kalau di kiri sama di kanan enggak. Iya. Apa yang mungkin bisa kamu ceritakan di sini tentang tempat ini? Apa ini sebenarnya? Kita kan ini adalah pembuatan istilahnya batu yang berlubang, peninggalan orang-orang zaman dulu lah. Apakah ini tempat tinggal atau tempat pertapa atau kuburan? Ini istilahnya dulunya tempat tinggal, Pak. Tempat tinggal, bahkan tempat bertapa ataupun bersemedi. Istilahnya kan dia membuat istilahnya tempat ini supaya dia tinggal. Kalau pengertian goa sebenarnya kurang pas ya, goa dibilang goa alam, harusnya ya lebih cocok rumah batu. Rumah batu ya. Iya kan, rumah batu, rumah. Jadi bukan goa. Ya. Rumah dari batu. Ya luar biasa dia mengukir ini kan. Nah, kalau saya bilang ini udah kayak piramid yang di Mesir. Piramid. Oh. Nah, saya mau bilang ini piramid Sembahe. Ya.